Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Ini kita akan mulai dari soal ke-31. Oke, kita langsung saja. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Ya, jadi yang di sini adalah mengajarkan kemampuan berbicara. Namun ada satu siswa, yaitu Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pelajaran. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Berikut ini adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jadi diingat, di sini adalah mengajarkan kemampuan berbicara, tetapi di sini ada satu siswa Tania yang memiliki kemampuan rendah. Jadi bukan tidak memiliki kemampuan, tapi memiliki kemampuan tapi masih rendah. Jadi apa tindakan kita sebagai guru? Kita akan baca dulu. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek bercerita di depan kelas. Ya, ini benar, udah pasti benar ini. Kita membangun rasa percaya diri pada Tania. Kemudian yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajak belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Ya, ini juga benar ini, karena akan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Nah, kalau ini salah ini, hanya memberikan pemahaman saja. Jadi tidak ada membangkitkan rasa ingin tahu atau ingin apa istilahnya, untuk membangkitkan rasa semangat untuk berbicara. Oke, berarti ini salah. Yang berikutnya, memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Nah, ini bukan masalah nyaman belajar, tapi di sini adalah kemampuan berbicara. Jadi ini kurang pas atau salah. Yang berikut, memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Ya, apalagi hanya memberikan penjelasan. Ini banyakkan siswa mungkin tidak akan tumbuh minatnya, tidak akan istilahnya bersemangat, rasa percaya dirinya tidak akan timbul kalau hanya dengan penjelasan. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar itu yang membangun rasa percaya diri, kemudian membangkitkan rasa ingin tahu. Kalau hanya memberikan pemahaman, memberikan media pembelajaran, kemudian memberikan penjelasan, itu salah. Jadi kita lihat dari kata kunci pilihan. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal ke-32. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah, nah di sini ada kata kunci yang harus kita lihat, karena pada 2 jam terakhir bingung. Jadi di sini ada peserta didik ditanya hanya diam. Kalau di sini bahasa peserta didik ditanya hanya diam, berarti semua peserta didik ditanya secara keseluruhan ini, atau secara umum, semua dilempar pertanyaan secara umum. Maka tindakan apa yang Pak Dani atau tindakan Pak Dani yang tepat adalah, yang pertama pilihannya meminta peserta didik keluar untuk mencuci piring. Tidak mungkin ya. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Tidak mungkin juga ini. Ditanya secara umum saja mereka tidak ada yang mau menjawab, apalagi memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Ditanya saja diam, apalagi mereka mau bertanya. Yang ketiga, atau yang poin C, menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Nah, ini kayaknya bagus. Coba kita pilih yang lain. Meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaan. Nah, meminta siswa. Ini kurang pas ini. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok. Sudah jam terakhir, kayaknya tidak pas untuk kerja kelompok. Jadi kurang pas ya. Yang paling bagus atau yang paling tepat jawabannya di sini, menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Berarti kalau sudah kita sebut namanya, mau tidak mau siswa itu harus menjawab.
walaupun jawabannya karena jawaban itu harus muncul. Intinya kalau kita sebut nama pasti mereka atau peserta didik akan menjawab. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikut. Soal ke-33. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografis. Ingat, menganalisis itu adalah C4. Menganalisis letak geografis Indonesia terhadap kondisi alam dan lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didik. Agar kedua tujuan tersebut dicapai, langkah literat yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah: pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda centang. Oke, kita akan pilih jawabannya. Memberikan waktu kepada peserta didik selama 15 menit untuk membaca buku apapun dan meringkas hasil bacaan. Nah, ini tidak sesuai dengan materi. Ini materinya tentang letak geografis. Berarti yang ini sudah jelas bukan. Melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengkomunikasikannya di depan kelas. Bagus. Kita cek juga yang lain. Menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengaruhnya pada alam dan lingkungan. Nah, ini bagus ini. Kita centang dulu. Yang berikut, peserta didik diminta mencari informasi dalam berbagai metode tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam. Nah, ini sesuai materi yang di atas, yaitu letak geografis dan alam dan lingkungannya. Berarti ini masuk ya. Kita centang dulu, nanti kita coba cek dulu yang lain. Peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang informasi yang didapat dari hasil membaca beragam. Nah, ini membaca ini. Beragam tentang referensi letak geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap alam dan lingkungan alam. Oke. Berarti yang paling tepat itu sebenarnya di sini yang 3 sama 4 ya. Karena ini yang kurang pas adalah melakukan diskusi. Berarti ini bukan ya. Di sini ada kata berdiskusi, di sini berdiskusi juga. Nah, ini yang membuat jawabannya salah. Berarti yang benar itu adalah guru yang menyiapkan. Karena pertanyaan di sini, agar tujuan pelajaran dapat dicapai, langkah literasi yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik adalah ya. Jadi ini menyiapkan instrumen dulu kepada peserta didik, kemudian peserta didik diminta mencari informasi. Jadi siswa yang mencari informasi. Ini bukan diskusi ya. Apalagi ini ada kata berdiskusi, maka jawabannya salah. Jadi poin yang benar itu adalah poin 3 dan 4. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-34. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung pemahaman konsep matematika. Terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang fasilitasi perkembangan numerasi yang optimal. Cara yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan numerasi peserta didik adalah, oke, jadi kita akan pilih mana yang paling pas. Yang pertama, menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual. Salah. Dalam matematika ya tidak mungkin hanya teks saja. Kemudian yang kedua, memanfaatkan alat peraga dan memvisualisasikan konsep numerasi. Nah, ini pas ini. Karena matematika itu tidak lepas dari alat peraga. Lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga, menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik. Nah, ini juga pas ini, karena kita akan mengakomodasi atau mengidentifikasi perbedaan kemampuan nanti antar peserta didik. Jadi, dengan mengakomodasi ini kita bisa mengelompokkan pembelajaran siswa sesuai tingkat kemampuannya. Jadi sudah benar yang 2 dan 3. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan di sekolah. Kalau hanya menggunakan sumber buku belajar, kayaknya kurang pas ya.
Kemudian menggunakan penjelasan klasikal, apalagi ini penjelasan klasikal. Ini kata penjelasan ini kurang pas ini. Jadi yang paling pas itu jawabannya adalah yang kedua dan ketiga. Oke, di sini memanfaatkan alat peraga, kemudian menyiapkan LKPD untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi. Oke, lanjut ke soal berikut, soal ke-35. Oke. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Nah, ini konsep matematika secara menyeluruh. Materi yang paling efektif dalam mengembangkan pemahaman numerasi peserta didik adalah yang A. Mengajarkan rumus matematika yang abstraksi. Ya, ini tidak mungkin kalau hanya mengajarkan rumus saja. Karena kita di sini adalah konsepnya. Kita lihat di sini tentang konsep. Kita cari yang fokus pada konsep. Yang B, memberikan latihan hitungan berulang tanpa variasi. Nah, ini monoton ini. Ini monoton berarti tidak ya. Ini berarti tidak efektif. Yang ketiga yaitu yang C, mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi. Nah, ini juga kurang bagus ini. Yang D, memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Nah, ini kita harus banyak metode untuk menyelesaikan. Karena kita tahu di lingkungan kelas mungkin pemahaman atau tingkat kemampuan anak berbeda-beda. Jadi kita harus kaya dengan metode penyelesaian. Oke, berarti ini yang sudah sangat betul ini, betul sekali. Yang D itu memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi. Ya, ini tentang numerasi saja ini. Sedangkan di sini tentang konsep matematika secara menyeluruh. Berarti kita memperkenalkan dulu metode penyelesaian masalah matematika. Ini berbagai cara nih, atau berbagai metode. Jadi yang paling benar adalah yang D. Oke, berikutnya soal ke-36. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna tujuan dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah. Jadi tindakan yang seperti apa ini? Kita lihat, karena di sini ada satu siswa yang selalu mengganggu proses pembelajaran. Yang pertama atau yang A, mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Nah, ini benar nih, pas sekali. Coba kita lihat yang pilihan lain. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar. Salah ini. Bukan guru bijak ini. Yang ke C, memberikan teguran keras. Apalagi teguran keras ini. Oke, ini bukan bukan etika guru, tegur dengan keras di depan seluruh kelas lagi. Kemudian yang D, menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. Nah, ini juga kurang pas ini. Jadi masalahnya agak merembet jadinya. Kemudian yang berikutnya, memaklumi perilaku peserta. Nah, memaklumi juga jangan ini. Nanti anak atau peserta didik akan terus-menerus seperti itu. Melanjutkan ini memaklumi peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya serta mengajak peserta didik lain untuk memakluminya. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi kita sebagai guru juga harus punya tindakan, tapi tindakan yang positif. Berarti yang paling pas ini adalah yang nih ya, mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Berarti ini poin yang A. Oke, kita lanjut ke soal 37. Anda adalah orang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda, yang juga seorang guru, memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi.
Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap, nah ini bahasanya tepat kayaknya, menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah. Jadi tindakan kita sebagai rekannya apa itu? Tentang perilaku rekan kita di sekolah karena alasan pribadi. Yang A, mengabaikan masalah. Nah, kita juga tidak boleh mengabaikan masalah ya. Mengabaikan masalah jika ada teman kita yang melanggar kode etik. Yang ke B, mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik atau etik sekolah untuk ditindaklanjuti. Nah, ini juga kita tidak boleh ini. Seolah mendetektif teman atau rekan sejawat, ini tidak boleh ya. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Nah, ini mengena dengan masalah ini. Mengajak rekan kerja berbicara, kemudian memberikan atau memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Oke, ini benar ini. Tapi kita lihat, coba pilihan yang lain. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi bukan tidak menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain. Nah, apalagi ini salah ini. Maka yang paling benar itu adalah yang C, mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya dan seterusnya ya. Jadi yang paling benar itu adalah mengajak rekan kerja. Lanjut ke nomor 38. Setelah mengajar 1 semester, Anda menyadari bahwa beberapa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan peserta didik. Anda ingin meningkatkan efektivitas pengajaran Anda di semester berikutnya. Bentuk refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri yang berpusat pada peserta didik yang bisa Anda buat adalah, jadi seolah di sini kita akan memperbaiki metode pembelajaran kita. Yang pertama, merefleksi diri sendiri atas hasil yang kurang memuaskan dan mencoba menemukan metode pengajaran baru tanpa melibatkan peserta didik. Oke, ini bagus. Cuman di akhirnya yang membuat tidak bagus, tanpa melibatkan peserta didik. Salah ya, karena ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendiagnosa metode pengajaran yang mereka anggap efektif dan merencanakan strategi baru berdasarkan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Nah, ini bagus ini. Ada masukan dari peserta didik dan rekan sejawat juga. Oke, ini bagus. Yang C, merasa metode pengajaran sudah efektif dilakukan. Hasil refleksi yang ada belum tentu menunjukkan hasil yang sebenarnya. Ini ego ini ya. Kalau yang ketiga ini kurang, karena ego merasa pembelajarannya efektif, padahal menurut masukan dari siswa atau guru rekan sejawat mungkin kurang. Yang keempat atau yang D, menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan diri agar menjadi semester berikutnya menjadi lebih baik lagi. Menggunakan hasil refleksi menjadi bahan renungan saja ini. Jadi tidak ada rencana lain, hanya renungan saja. Jadi kurang pas ya. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji coba penerapan semua metode yang dipelajari pada peserta didik. Nah, ini juga kurang pas ini. Siapa tahu mungkin ini yang dapat di pelatihan belum tentu cocok dengan lingkungan sekolahnya sendiri. Jadi paling pas di sini adalah mendiagnosa metode pengajaran. Apalagi ini ada tambahan masukan dari peserta didik dan rekan sejawat. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang kedua atau yang B. Oke, lanjut soal ke-39. Setelah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri, Anda mendapatkan banyak metode baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda gunakan untuk menerapkan hasil pengembangan diri ini agar kualitas pembelajaran meningkat adalah, nah, kita pilih yang A, menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan masa depan. Nah, ini kurang pas ini, menyimpan metode.
karena merasa saat ini sudah memiliki metode yang cukup baik. Bukan salah ya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Nah, ini sudah pas sekali ini, apalagi kebutuhan spesifik peserta didik lagi nih. Kemudian memilih dan menyesuaikan metode yang paling relevan sebelum menerapkannya di kelas. Nah, ini sudah sangat-sangat sempurna jawabannya ini. Sudah kebutuhan spesifik pada peserta didik, juga yang paling relevan sebelum menerapkannya di sekolah. Oke, ini jawabannya paling tepat ini. Coba kita cek yang lain. Mengikuti pelatihan profesional secara mandiri dan menguji cobakan penerapan semua metode. Nah, ini kurang pas. Menerapkan semua metode baru secara bersamaan tanpa menyesuaikan dan nah, ini salah lagi nih. Tanpa melihat karakter kebutuhan siswanya, ini salah yang D ya. Yang E, memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi. Nah, ini ada tanpanya ini yang bikin kurang pas ini. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Oke?